Hai teman-teman, salam kasih. Senang berjumpa kembali di channel Opa. Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semakin mengenal Yesus dan semakin mengasihi Tuhan kita yang selalu menanti kasih Anda. Hari ini saya mau berbicara mengenai Tuhan Yesus, bahwa dahulu dengan nyata Tuhan Yesus itu hidup. Sekarang pun Tuhan Yesus tetap hidup. Pada waktu umat Kristen dianiaya oleh Saulus, di Kisah 8 ayat 3, Saulus berusaha membinasakan jemaat dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Tuhan Yesus tidak tinggal diam. Dia menegur Saulus ketika Saulus dalam perjalanan memasuki kota Damsyik. Kisah 9 ayat 3 sampai 5. Dalam perjalanan ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Jemaat Yesus dahulu dianiaya, sekarang pun tahun 2000 penganiayaan terhadap jemaat Yesus tetap terjadi. Banyak umat Kristen yang dianiaya dan dibunuh oleh radikal Islam maupun oleh orang komunis. Ada yang dipenggal kepalanya, gereja dibakar, bom diledakkan, lagi misa kudus pastor dibunuh, dan banyak lagi. Di antaranya yang terjadi di Indonesia yaitu yang dilakukan oleh FPI, Front Pembela Islam, yang sudah dibubarkan oleh pemerintah Indonesia. Salah satu anggota FPI yang sangat ditakuti yaitu Ketua FPI Jawa Timur yang bernama Muhammad Ali Makrus Atamimi. Dalam pengakuannya, ia sudah mempunyai program rencana membunuh dan menghancurkan umat Kristen. Seperti Saulus, 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus tidak tinggal diam. Dia menampakkan dirinya kepada Muhammad Ali ketika dia sedang semedi untuk mengambil barang gaib. Anda dengarkan sendiri kesaksiannya. Setelah Tuhan memberikan satu hal kepada saya toleh ke belakang. Dia menyodorkan tangannya. Inikah yang kamu cari? Sebelum saya masuk ke alam gaib, itu yang namanya golean kencono itu sudah diseket. Gambarnya seperti demikian. Tapi di tangan orang itu saya tidak melihat gambar seperti golean kencono, persis seperti roti. Ya, saya mulai berpikir bukan itu yang saya cari. Dia tetap ngomong ambil ini. Dia tetap ngotot. Saya hanya melihat tangan waktu itu, tangan dan suara. Tangannya ini penuh dengan sinar yang saya tidak bisa lukiskan. Saya tidak bisa menerima itu. Karena saya nggak bisa menerima, waktu habis. Orang Rogo Sukmo ini ada sebuah waktu. Kalau waktunya habis, dia tidak kembali ke tubuh jasadnya, ini tubuhnya akan hancur. Jadi saya kembali lagi, omong punya omong. Nah waktu itu Ki Jogobodo tanya pada saya, Habib, kira-kira sudah bisa deteksi? Sudah. Saya cerita kepada Ki Jogobodo, apa yang terjadi? Paranormal itu berbeda dengan Ustadz. Ya, kalau paranormal itu juga bukan orang Islam. Kayak Ki Jogobodo itu bukan orang Islam. Jadi sholat juga enggak, megang Al-Quran juga enggak. Karena kenapa? Rata-rata kalau asli paranormal itu tidak percaya pada surga dan neraka. Termasuk Ki Jogobodo,
Ki Gendeng Pamungkas, itu termasuk orang-orang yang tidak percaya kepada surga dan neraka. Tapi aneh, ketika saya sampaikan kepada Ki Jogobodo, Ki Jogobodo menyampaikan kepada saya, Habib, apa yang Habib lihat itu tadi, itu adalah lambang swargo. Ya, ini saya terjemahkan karena beliau kalau ngomong sama saya bahasa Jawa. Habib, sing jenengan tinggal ini kumo sakjane wujude swarga. Saya mulai berpikir, orang yang tidak percaya kepada surga dan neraka, dia bisa membuat pernyataan bahwa itu adalah wujud, widatul wujud dari Nurjana itu sendiri. Terus saya bilang, tolong deteksi, ya, deteksi tangan siapa yang menyentuh saya. Bukan apa-apa, sekedar bahasa orang yang lagi putus asa. Saya mau balik lagi ke jasad saya. Akhirnya dalam hati saya waktu itu mulai baca, Subhanallah. Terus saya baca, Walhamdulillah. Saya terus membacakannya, Subhanallah, Maha Suci Engkau ya Allah. Aneh, tak pocono surat jin mendatangkan kekuatan itu gak teko-teko, tapi ketika saya baca Subhanallah, Maha Suci Engkau ya Allah, dia datang. Ini mulai jadi perhitungan saya. Di pojokno surat jin gak teko, di pojokno Maha Suci datang. Ketika datang saya dalam kondisi tertundung. Saya merasakan datang tuh biasanya memang orang-orang ahli gaib itu merasakan ada kekuatan angin besar, itu dia rasakan, itu datang. Nah ketika datang, dia langsung katakan satu hal kepada saya. Tanpa tedeng aleng-aleng, dia langsung sampaikan satu kata kepada saya. Ya ayyuhalladzina amanu, tubilalah taubatana nasuha. Hai Makrus, bertobatlah kamu. Sesungguh-sungguhnya engkau bertobat kepada aku. Saya tanya, siapa kamu? Saya dalam keadaan kontak batin. Dia nggak mau memberitahu saya. Dia sodorkan tangannya persis seperti pertemuan pertama di belakang saya. Dia sodorkan tangannya. Ambil ini. Saya mulai bingung. Kenapa saya harus suruh mengambil ini? Saya tetap ngotot, siapa kamu? Saya hanya menyampaikan kalau saya mau ambil jimat itu, kalau engkau menyebutkan siapa nama kamu. Tetap tidak mau menyebutkan namanya. Akhirnya saya terpaksa harus mengambil benda dari tangan orang itu. Yang di atas tangan itu adalah roti. Ketika saya ambil, apa yang terjadi? Roti itu hilang dari tangan saya, masuk dalam seluruh organ tubuh saya. Ada hal yang sangat aneh, saya merasa 43 tahun saya pikul beban berat. Ketika saya ambil roti dari tangan itu, beban berat ini hilang. 43 tahun saya pikul beban itu, hari itu juga lepas begitu saja. Saya mulai merasakan begitu indahnya. Kalau saya boleh pinjam bahasanya orang Jawa, setelah saya ambil jimat itu, ada kekuatan yang luar biasa. Pikulan ini hilang, beban ini hilang. Saya merasakan ada sebuah kedamaian yang tidak pernah saya miliki selama hidup. Sebab kedamaian dan kebahagiaan selama 43 tahun itu adalah sebuah kedamaian yang hampa, semu, palsu. Tapi setelah saya menerima jimat itu, saya merasa ada satu kekuatan yang Masya Allah, luar biasa. Akhirnya saya tanya, siapa kamu? Baru dia katakan kepada saya. Dia katakan begitu indahnya dengan tegas seperti yang saya sampaikan tadi. Isafa innahu, aku yang selalu mengatakan perkataan yang benar kepada kamu. Roh Allah, aku adalah roh Allah itu sendiri. Wa khalimatu, aku adalah firman yang hidup. Saya tersujud tersungkur kepadanya. Dia dekati saya masih ingat waktu itu. Dia dekati saya, dia katakan pada saya, aku akan utus kamu seperti domba di tengah-tengah serigala. Ada satu hal yang membuat saya marah. Saya mempunyai satu sifat pribadi yang jelek. Kalau saya lagi marah sama orang, saya langsung tatap wajah orang itu. Tidak peduli siapapun juga dia. Dan ketika orang itu ngomong pada saya, aku utus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala, saya marah. Marah saya itu begini. Orang ini seperti balas dendam kepada saya. Mungkin selama hidup saya jahat kepada umatnya. Dia balas dendam. Buktinya apa? Buktinya dia pura-pura datang kepada saya diutus seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Coba jenengan saged pikiraken, lek ono anake wedhus ditekek nangoni tengah-tengah serigala, niku pasti mati. Pikiran saya waktu itu juga gitu. Ini berarti balas dendam. Orang ini mau membunuh saya. Maksud saya itu jangan dijadikan saya sebagai anak domba. Jadikan saya sebagai harimau, serigala, ataupun apapun yang saya siap hadapi serigala. Maksud saya itu begitu. Tetap dia katakan, aku mengutus kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala.
Saya katakan, Tuhan, hati saya ini keras, Tuhan. Tapi Tuhan katakan dalam Yeskiel 36 ayat 26 jelas di sana kata, aku akan memberikan roh yang baru kepadamu. Aku akan memberikan hati yang baru kepadamu. Hati yang taat. Dan menjauhkan kamu dari hati yang keras. Saya mulai adem ayem, marem hati saya. Mulai saya berpikir, terima kasih Tuhan. Saya mulai berpikir lagi, apa yang harus aku lakukan untuk menjalin sebuah kehidupan ini. Saya mulai berpikir, kita memang harus seperti anak domba. Anak domba di tengah-tengah serigala. Kita persiapkan hidup kita untuk menjadi laskar-laskar Kristus. Sehingga apa yang menjadi kejahatan saya, yang sudah saya program pada tahun 2004, Tuhan fatalkan. Akhirnya saya mau ambil keputusan, ikut Yesus. Apa yang terjadi? Saya tidak bisa diterima oleh istri sama 5 anak saya. Saya mulai datang. Akhirnya Muhammad sekeluarga menjadi Kristen dan ikut menjala banyak umat untuk diselamatkan. Perlu diperhatikan di sini bahwa Yesus menampakkan diri kepada Muhammad Ali dan menawarkan roti kepadanya. Pertanyaannya, apa maksud Yesus dengan menawarkan roti kepada Muhammad Ali? Roti yang ditawarkan oleh Yesus yaitu roti hidup yang turun dari surga, yaitu daging Yesus. Yohanes 6 ayat 50 sampai 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Makan roti hidup, yaitu makan daging Yesus, dan minum darah Yesus, banyak ditolak oleh umat Kristen. Iblis berhasil menipu umat, diajarkan bahwa roti dan anggur itu tidak benar-benar berubah menjadi daging dan darah Yesus, tetapi hanyalah simbol untuk memperingati kematian dan kebangkitan Yesus. Demikian pembahasan hari ini, baik untuk direnungkan, jangan sampai kita tertipu oleh iblis, sehingga kita mengalami penolakan oleh Tuhan Yesus. Shalom.